Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Semua jemaat, mari kita menyembah Dia. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersatu Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin menyembah-Mu. Karena Engkau yang layak dipuji dan disembah. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih. Dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. As we come into your presence, Lord, As we come into your presence, Lord, lifting our heart, lifting our heart as one, and with one voice we sing, promise to be faithful till the end, forever love you, Lord God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love for me. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. gelombang badai ini, Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. keluargaku Melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. bersama. Oh, keluargaku melayani Tuhan. Kami ingin bersatu Tuhan pada pagi hari ini. Selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi
Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Haleluya, haleluya. Betapa besar kami agungkan nama-Mu. Kami bersorak-sorai pagi ini Tuhan, di mana kami mengetahui bahwa kasih setia-Mu tidak berubah di depan kami. Oleh anugerah-Mu ya Tuhan, oleh anugerah-Mu kami dapat hidup hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan pada pagi ini dengan kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa, haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Roh Kudus. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti surga adanya. Berikan kami hari ini makanan cukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti mana kami mengampuni kesalahan orang lain terhadap kami. Jauhkan kami dari iblis, selamat kami dari kuasanya. Karena Engkau punya kerajaan, kemuliaan, kuasa untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Engkaulah Allah yang layak kami sembah hari ini. Kami mensyukuri di mana Tuhan telah melihara dalam jemaat-Mu berpermai bersama pekan yang lalu, minggu yang lalu, hingga hari ini kami ada di sini Tuhan. Walaupun kami dalam rangka PKPP dan juga SOP yang ada, kami tidak lupa mengingatkan saudara-saudari kami yang tidak bersama pada pagi ini Tuhan, jemaat kami. Tuhan beri kekuatan bagi yang lemah, berikan ketemuan bagi yang sakit, berikan penghiburan yang dalam keadaan kedukaan, bahkan yang mati dalam suasana stres, suasana yang memungkinkan mereka dapat datang beribadah pada hari Tuhan. Suasana yang trauma Tuhan oleh karena keadaan jejak PKP Tuhan yang melanda negara kami dan seluruh dunia Tuhan. Satu penyakit yaitu COVID-19. Bapak kami tahu di dalam firman-Mu Engkau ada Allah pelindung kami. Engkau Allah yang berkuasa di depan kami Tuhan. Yang kami anak-anak-Mu yang percaya padamu. Oleh darah-Mu Tuhan Yesus membokusi kami pada pagi ini Bapa. Dalam kami beribadah pada pagi Tuhan, kami serahkan setiap pemain musik, penyanyi bahkan yang MC yang saudara kami Gap yang mimpin Tuhan. Engkau yang menguasai seluruh keadaan mereka Tuhan. Balik kami di bawah salib Tuhan, supaya mereka membawa pujian sembah yang terbaik bagi-Mu Bapa. Biar hadirat kuasa-Mu hadir tempat Tuhan menjamah kami Tuhan. Lewat nyanyian akan menyembuhkan, menyegarkan iman kepercayaan kami. Supaya kami tidak terikat dengan dunia Bapa. Walaupun suatu dalam keadaan apapun, kami tahu kasih-Mu Tuhan mempersatukan kami Bapa. Tuhan, Kau persiapkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Di mana sesuai pada hari ini Tuhan kami masuk di mana gereja BMG Permai ulang tahun Tuhan. Terima kasih Bapa karena penyertaan-Mu. Selama gereja ini didirikan, selama gereja dibentukkan, kami mau dipersatukan dalam kasih-Mu Tuhan. Bersama keluarga dan diri kami, hidup kami, seluruh jiwa, roh, tubuh kami serah dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau telah menetapkan setiap pribadi kami untuk memuliakan Tuhan. Kami mau melayani Engkau terus. Apapun perintah yang Tuhan beri kepada kami karunia. Pakailah kami Tuhan seadanya Tuhan. Bapa berkati kami pada pagi Tuhan. Lewat ibadah kami Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Bapak kami ingatkan saudara kami Pak Agus di Kucing pada saat ini Tuhan. Dalam keadaan kelemahan tubuhnya Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan adalah gembala yang baik bagi dia. Memberkati warga Bapak Ibu Do yang menjaga dia Tuhan. Bapak, terima kasih atas persembahan yang telah dipersembahkan lewat kantung Kristen yang telah disediakan depan. Setiap anak Tuhan yang telah memberi, Tuhan Engkau tidak melupakan mereka. Nah itu janji-Mu Tuhan, apabila kami memberi Engkau melipatkan ganda berkat-Mu. Bahkan Engkau membukakan tiga langit untuk mencurah berkat-Mu bagi kami menjaga hidup kami Tuhan. Nafas kami adalah yang Tuhan beri bagi
Engkau Tuhan. Kita kami Bapa dan kepadanya dari permulaan pertengahan akhirnya. Dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami terberkati tetap ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Semua jemaat-jemaat Tuhan, tengok kiri kanan kita, belakang depan kita lambai kepada orang yang di belakang, yang di kiri kanan depan belakang. Haleluya. Pada pagi hari ini kita semua jemaat menari untuk Tuhan, boleh? Boleh? Memandangkan banyak ruang di sebelah, di belakang, di depan, sama kita menari untuk Tuhan. Karena Yesus adalah sobat kita. Mari kita puji Dia pada pagi hari ini. Mari jemaat. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Musik memuji Tuhan, sama-sama kita menari. Haleluya. Tuhan Yesus sobat kita, amin. Mari jemaat sama-sama kita akan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus kekasih jiwa kita, amin. Sama kita menari untuk Dia pada pagi hari ini. Haleluya. Jemaat bersedia? Mari sama-sama. Yesus Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu.
Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. mari jemaat semua. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. sayang-sayang, Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. amin. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. jemaat. Sama kita berkata di teman sebelah kita, Tuhan sayang sama kamu. Mari, Tuhan sayang para kamu. Tuhan sayang sama kamu. Haleluya. Sayang-sayang, Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji Tuhan. Berikan tepukan umur buat Tuhan kita. Haleluya. Wow. Haleluya. Saya dapat merasakan sukacita di dalam kalangan jemaat kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita tenang. Mari kita tenang. Mari kita menyembah. Tuhan Yesus, segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan pada pagi hari. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, mari kita sembah Dia. Yesus Kristus Tuhan. We worship you, Lord. We worship you. Mari sama-sama katakan,
Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan takhta-Mu, sujud di depan takhta-Mu, kalungkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Sama-sama jemaat. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan lemah, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Oh, sujud di depan takhta, sujud di depan takhta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Oh, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Oh, haleluya. Mari sembah Dia, Yesus. Sama-sama katakan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan.
bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan, Engkau kami tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Oh, Yesus Kristus Tuhan. Segala hormat kami naikkan kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karya-Mu yang besar telah memungkinkan kami boleh menikmati seluruh anugerah Allah. Sehingga kami harus berkata, Soli Deo Gloria. Segala pujian hanya bagi Tuhan, karena Engkau layak ditinggikan, layak diagungkan. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami ingin menyatakan kemuliaan Tuhan turun atas kami, bahwa Engkau Tuhan yang dipuji, ditinggikan dan disembah karena keagungan karya-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk karya-Mu yang besar, sehingga kami boleh ada sebagai keluarga Allah, karena Yesus Kristus mengangkat kami menjadi keluarga. Terpuji Bapa, hari ini tepatnya 10 tahun yang lalu gereja ini boleh eksis. BM Glory Permai 18 Julai 2010 yang lalu, Tuhan telah menubuhkan gereja ini. Sehingga pada saat ini 10 tahun yang lalu telah Engkau memulakan karya-Mu di tengah-tengah Bandaraya Miri ini. Gereja BM Glory Permai merupakan wujud kasih Allah yang Engkau nyatakan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah di tempat ini. Semua karena kemuliaan Tuhan, karena karya Tuhan yang besar, bukan karena manusia. Itu sebabnya namanya glory, kemuliaan hanya bagi-Mu. Tuhan, kami datang sebagai jemaat-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu, meminta anugerah-Mu yang besar untuk setiap kami sebagai jemaat-Mu di tempat ini. Meningkatkan karya-Mu melalui gereja ini untuk tetap maju dan eksis di masa-masa yang akan datang. Pakai dan berikan kepada kami kemampuan untuk tetap mempermuliakan nama-Mu melalui pelayanan yang ada. Berkati kami ketika kami mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk setiap kita yang sudah hadir pada hari ini. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kita semua boleh bersama-sama di dalam gereja kita BM Glory Permi, meskipun dalam kondisi dan suasana pandemi seperti ini. Selama 3 bulan saya berkhotbah di tempat ini tanpa seseorang melihatnya.
serasa saya berkhotbah dengan kursi-kursi. Hanya ada dengan beberapa komite yang ada. Saya berpikir saya khotbah sama saya, banyak betul dia punya khotbah pada waktu. Bayangkan saudara, saya begitu bersemangat, hanya kursi-kursi yang mendengar. Tetapi saya pasti harus lebih bersemangat karena Anda ada di tempat ini. Amin. Ini pertama kali saya berkhotbah lagi selepas pandemik. Selepas kursi-kursi berisi dengan manusia. Saya rasa ada banyak kisah saya dengan delete. Belum lagi. Banyak kisah lah itu di sana. Tetapi puji nama Tuhan, saya bersyukur kepada mereka-mereka nih. Oleh karena apa? Mereka buat diedit begitu bagus. Ada kalanya saya pikir saya ini bukan artis, Bah. Kalau artis biasa di depan kamera kan. Tapi saya ini nervous juga, Bah. Di depan ini dia punya kamera tuh. Macam mana senyum, saudara? Harus atur dengan baik. Itu saya bilang lain kali jangan begini-beginilah. Saya susah, nervous saya. Wah, selepas saya berkhotbah baru lega saya, baru bernapas saya kata. Ya, puji nama Tuhan. Selama 3 bulan itu berterusan saudara dengan khotbah online streaming. Sehingga saya kata sama Pastor Jo, 3 minggu kamu ambil semua itu. Tiap hari kamu harus khotbah. Saya cakap, minta maaf Pastor Jo. Karena saya pikir 3 bulan, Pak. Terus saya di depan mimbar ini dengan kursi-kursi kosong. Bayangkan itu, susah juga demikian. Walau bagaimanapun saya tidak mengurangi sukacita kita bersama. Selamat ulang tahun lah bagi kita Gereja BM Glory 10 tahun yang lalu. Saya senang karena yang memimpin kita pada hari ini Gabriel. 10 tahun yang lalu dia anak-anak yang kecil yang nakal. Saya lihat dia membesar di depan mata saya. Wow, ini anak yang dulu macam-macam. Telinganya ini lagi, kok nakal betul, Pak. Saya cakap. Sekarang dia sudah boleh memimpin kita. Sesuatu yang begitu mendatangkan encourage bagi saya, dorongan, motivasi. Sehingga saya bersyukur pada Tuhan untuk setiap kita masing-masing. Saya berharap tidak hanya mereka yang kecil-kecil dulu, tetapi kita yang dewasa juga terus memberikan motivasi kepada gereja kita, jemaat kita, muda-mudi kita untuk tetap berkembang. Ada amin? Ya, itu saya punya sebagian daripada firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Oke, di dalam tema kita pada hari ini, kebersamaan sebagai keluarga Allah. Ya, saya melihat 10 tahun yang lalu macam mana gereja ini boleh eksis. Ada banyak sejarah yang kami jalani bersama. Saya sedikit review ke belakang sedikit. Pada masa itu saya gembala di gereja BM Puju 3 Basakayan. Ya, 1 tahun saja saya menggembalakan gereja BM Puju 3 Basakayan karena saya orang Kayan yang dikayankan, begitulah ya kira-kira ya. Tak pandai sangat berkhotbah dalam bahasa Kayan. Pandailah udah cakap bahasa Kayan. Jangan kamu cakap bahasa Kayan yang jelek-jelek sama saya. Tahu saya semua. Tapi masalahnya untuk khotbah dalam bahasa Kayan itu sesuatu hal yang perlu belajar banyak. Saya pun tak pandai sangat lah, sehingga ya kalau mereka berkata 1 tahun saja Pastor Rosmaide ini berada dengan kita, saya boleh terima juga apa perkara yang mereka katakanlah. Tetapi sementara itu saya berpikir, kalau saya 1 tahun saya buat apa? Kalau tanam jagung pun boleh juga sudah berbuahkan. Tetapi kalau menanam sesuatu kalaulah tanam tanam durian belum boleh berbuah dia kan, belum dapat kau makan buahnya kan. Tetapi paling tidak-tidaknya kalau kita menanam sesuatu mesti kita lihat, nikmati apa yang terjadi di dalamnya, yang Tuhan sudah lakukan, kira-kira demikian.
Sehingga seperti apa yang saya katakan tadi, 10 tahun yang lalu Gabriel itu kecil dan sekarang sudah membesar dan saya melihat hasilnya. Itu merupakan satu perbuatan karya Tuhan yang besar di dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu saya melihat review lagi ke belakang apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu adalah merupakan satu perbuatan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Saya dengan suami saya Reverend Dato Dr. Justin Wan ini waktu tahun 2010 adalah sebagai student di satu sekolah di Indonesia, di mana gereja BM Bahasa Kayan memberi sponsor kepada dia, tetapi tidak mensponsori kami keluarganya. Itu sesuatu yang tidak senang bagi kami, sehingga saya berusaha bagaimana kalau 1 tahun saja saya di BM Puju 3 Bahasa Kayan, lalu apa yang akan saya lakukan? Sehingga dengan demikian dibuatlah gereja kita Bahasa Kayan ini dulu kongsi dengan Bahasa Kayan. Ada dulu dua servis, Bahasa Malaysia dan Bahasa Kayan. Saya yang menggembalakan dalam Bahasa Malaysia dan Pastor Taja yang menggembalakan dalam Bahasa Kayan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, tidak sesuatu yang mudah dalam perkembangan itu. Waktu memulakannya, saudara, saya pun memulakannya dengan jiwa. Dalam arti kata, tidak ada mempunyai seleri. Tetapi saya bersyukur pada Tuhan, karena dalam perkembangan itu Tuhan melakukan perbuatan yang besar di dalam kehidupan orang yang mau menjalankan, mau melayani Tuhan dengan penuh kekuatan yang daripada Tuhan. Saya berusaha pada waktu itu, selepas saya khotbah di sini, saya harus khotbah lagi di sana. Saya harus 2 kali setiap hari dalam setiap minggu khotbah. Itu bukan sesuatu yang senang. Selepas saya khotbah di Bahasa Kayan, saya harus lagi datang ke sini. Sehingga begitu dalam berterusan selama beberapa bulan, sehinggalah saya melihat bahwa tangan Tuhan berkarya di dalam pelayanan itu. Sehingga tepatnya 18 Juli 2010, Reverend mantan ketua daerah kita yang dulu, Reverend Peter Quick, yang meresmikan gereja kita. Saya masih ingat bagaimana kerja keras untuk membuat nama Glory ini pun menjadi satu dilema juga pada waktu itu. Pada saya secara khusus dengan komite yang ada di dalam gereja Bahasa Kayan. Ada di antara kita yang bersama-sama dengan kami, tetapi tidak berada di dalam kepengurusan dalam majelis gereja di dalam Bahasa Kayan. Saya melihat anugerah Tuhan yang besar. Kalau bukan gereja Bahasa Kayan yang menolong saya secara khusus untuk memulakan gereja ini, memang sesuatu yang sulit bagi saya pada waktu itu. Tetapi puji nama Tuhan, gereja ini boleh eksis sehingga sampai pada saat ini. Bukan karena kami, tetapi karena Tuhan berkarya melalui kita semua para anggota-anggotanya. Sehingga bagaimana pemikiran saya 10 tahun sudah usianya. Apa yang ingin saya sampaikan kepada kita? Itu sebabnya saya berdoa kepada Tuhan. Saya ingin menyampaikan dan saya ambil di sempena ulang tahunnya yang ke-10 ini. Meskipun tidak ada cake, tidak apalah ya. Tetapi kita bersyukur pada Tuhan. Di ulang tahun yang ke-10 ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Bagaimana kita menjalinkan kebersamaan kita sebagai keluarga Allah di dalam dan melalui gereja kita BM Glory. Oke, next. Saya ingin memberikan pengertian apa sebenarnya arti daripada tema yang saya sampaikan ini bagi kita. Sehingga kebersamaan itu terwujud dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam kebersamaan kita bersama-sama di gereja ini. Ada beberapa ini garis besar khotbah saya, apa arti daripada tema itu dan bagaimana kita mewujudkannya, mengapa kebersamaan itu perlu dan kesimpulan. Saya tidak perlu banyak-banyak menyampaikan bagian daripada arti daripada topik yang saya sampaikan. Oke, next. Apa arti kebersamaan? Saya lihat Google lah. Tanya aja Uncle Google. Tetapi jangan sampai kamu nanti kamu mau jadi master Google namanya. Oke. Google ada senantiasa memberikan pengertian. Apa arti kebersamaan? Kebersamaan itu adalah sebuah ikatan yang terbentuk karena adanya masa kekeluargaan atau persaudaraan. Rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Ianya lebih dari sekedar berada di tempat yang sama dan bekerja bersama-sama, tetapi ianya lebih bersifat profesional, artinya bersifat hubungan. Saya ingin menjelaskan.
Kalau Google berkata demikian, dia katanya kebersamaan itu adanya rasa kekeluargaan, persaudaraan di dalamnya. Jadi kita diminta ketika kebersamaan itu diciptakan, mesti ada rasa kekeluargaan. Kalau kita tidak merasakan kita adanya persaudaraan satu dengan yang lain, kebersamaan tidak tercipta. Kira-kira demikian pengertian yang Google sampaikan. Sedangkan keluarga Allah, artinya keluarga Allah, kita setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Saya ambil arti keluarga Allah melalui Alkitab. Saya tidak mau ambil Google karena Google sifatnya umum. Saya mau lebih teologis, ya saya ambil daripada firman Tuhan. Keluarga Allah itu adalah merupakan setiap orang yang menerima Kristus secara pribadi dalam dirinya dan hidup dipimpin oleh Roh Allah, disebut anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14. Sehingga kebersamaan sebagai keluarga Allah. Ada satu kata sebenarnya yang kurang di sana. Coba next. Ini dia. Dalam standar kebersamaan itu ada 4 hal yang dinyatakan oleh Google. Ya. Dikatakan kebersamaan itu dapat tercipta apabila adanya satu visi, sehati sepikir. Ya. Kebersamaan itu adanya kesehatian, satu hati, satu pikiran. Nanti saya ambil dari sikap secara teologis. Saya tidak mau Google memberikan khotbah saya. Tetapi saya mau menyampaikan bahwa standar kebersamaan itu menurut Google, dia berkata adanya kesehatian di dalamnya. Sehati sepikir harus ada. Itu baru tercipta kebersamaan. Yang kedua, dia kata tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Dan yang ketiga, dikatakan dia harus rendah hati, adanya kerendahan hati. Dan yang keempat, rela berkorban. Kira-kira demikian. Itu Google kata ya. Jadi kebersamaan itu dapat tercipta apabila adanya unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, rendah hati, tidak egois, sehati sepikir, dan rela berkorban. Nah itu dia. Sehingga bagaimana unsur-unsur yang keempat ini diwujudkan dalam perspektif Alkitab. Sehingga saya memberikan kesimpulan sementara, kebersamaan sebagai keluarga Allah tuntutannya adalah adanya rasa persaudaraan yang memiliki standar yang 4 tadi, hidup dalam keluarga Allah. Siapa yang ada yang di dalam keluarga Allah itu tadi? Adalah orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, siapa? Artinya Anda dan saya. Setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan dipimpin oleh Roh Allah, Roma 8 ayat 14 tadi itu adalah dituntut untuk bersama, untuk bekerja sama, bersama-sama, kebersamaan di dalam keluarga Allah. Ada kalanya kita berpikir kebersamaan itu, sudahkah kebersamaan kalau kita bekerja bersama-sama? Belum tentu. Kamu bekerja di sana, saya bekerja di sini, kita sama-sama bekerja, tetapi belum tentu memiliki kebersamaan. Lantas, apa yang spesifikasi kalau kita boleh bekerja, kamu di sana, saya bekerja di sini, entah apa yang kamu lakukan di sana juga saya tidak tahu, apa yang saya lakukan di sini kamu tidak tahu, tetapi kita boleh menjalinkan kebersamaan apabila ada 4 standar yang tadi ada di antara kita dalam melakukan pekerjaan. Adanya kesehatian. Jadi siapa Anda, di mana Anda, kita boleh tetap menjalinkan kebersamaan apabila ada 4 unsur yang ada di dalamnya. Oke, itu kesimpulan sementara. Tetapi next, bagaimana mewujudkannya? Sebagai anggota jemaat di dalam gereja kita BM Glory, kami sebagai hamba Tuhan menghimbau kita untuk menjalinkan kebersamaan. Ada 4 hal.
Saya ambil Google punya, tetapi saya petik secara teologis apa kata firman Tuhan. Mari kita baca Filipi 2 ayat 1. Dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi dasar teologisnya adalah Filipi 2 ayat 1-4 meminta kebersamaan itu tercipta di dalam diri setiap keluarga Allah. Ini satu bentuk nasihat supaya jemaat di Filipi mengalami satu kebersamaan itu tercipta di dalam jemaat itu adalah dengan pernyataan Paulus dalam Filipi 2 ayat 1 sampai yang keempat ini. Nah, saya kata tadi pertama ialah sehati sepikir. Saya ingin bacakan lagi kembali kepada kita ayatnya yang kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Oke. Kata sehati sepikir. Saudara, saya tak tahu berapa jumlah kita hari ini. Katalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 9 kalau semua terisi 81. Hah? Ya, 81 orang. Saudara, hanya ini aja ya, saya tidak hitung itu. 81 orang, bagaimana untuk membuat 81 orang ini menjadi sehati dan sepikir? Saudara, Anda mempunyai hati bukan? Takkanlah hati suami saya sama dengan hati saya. Hati dia. Hati Pastor Jo, hati saya. Kita membawa hati kita masing-masing dan pikiran kita masing-masing, bukan? Betul tak? Betul dong. Mana boleh saya ambil hati dia? Itu hanya ilustrasi saya itu. Kau curi hatiku. Mana boleh curi hati? Dia sudah mencuri hatiku, plek rasanya. Macam mana hati kau tetap ada di sana, Pak? Itu jantung. Kalau kau tanpa hati kau udah mati. Betul tak? Tapi itu hanya sebagai kata-kata kiasan. Kita punya 81 hati dan 81 pikiran. Macam mana dia boleh menjadi satu? Itu sesuatu yang sulit. Kalau kau kata hitam, belum tentu saya kata hitam. Mungkin saya bilang grey atau abu-abu sedikit. Atau orang lain, enggak, dia putih. Oke, macam mana membuat satu? Itu menjadi persoalan, bukan? Sehingga Paulus berkata, hendaklah sempurnakanlah sukacitaku dengan sehati dan sepikir. Itu menjadi pertanyaan saya juga. Tapi ringkas saja saya berpikir. Macam mana kita boleh sehati? Macam mana kita boleh satu pikiran? Rick Warren pernah berkata begini, pikiranmu akan menentukan perasaanmu. Apa yang kau pikirkan akan menentukan perasaan kamu. Bagaimana perasaan kamu itu akan menentukan tindakanmu. Kalau kau sakit hati, kamu benci orang itu. Tindakan kamu gak mau bertegur sapa dengan orang itu. Betul tak? Pikiran kita akan menentukan perasaan kita. Dan perasaan kita akan menentukan tindakan kita. Jadi, macam mana sehati sepikir? Kalau pikiranmu adalah pikiranmu, pikiranku adalah pikiranku, hatiku adalah hatiku, hatimu adalah hatimu. Macam mana mau menjadi sehati sepikir? Saudara, ringkas saja. Taruh hatimu kepada hati Kristus. Saya taruh hati saya kepada hati Kristus. Taruh pikiranmu kepada Kristus. Saya taruh pikiran saya kepada Kristus. Maka pikiranmu bukan lagi
pikiranmu, tetapi pikiran Kristus. Itulah yang membuat kita sehati sepikir. Ada amin? Kok enggak kurang jelas kah pernyataan saya ini? Taruh hatimu, pikiranmu di dalam Kristus. Itulah sebabnya Paulus berkata, mari saya baca ayat yang pertama, dikatakan jadi penghiburan kasih, jadi karena dalam Kristus. Ada nasihat dan sebagainya itu. Jadi apabila kita taruh hati kita kepada Kristus, perbedaan tetap perbedaan, tetapi kita tetap masih sehati. Ada amin. Hati suami saya tetap hati dia. Tetapi kami masih boleh sehati oleh karena kami taruh pikiran kami di dalam hati Kristus. Pikiran saya di dalam hati Kristus. Keluarga Allah ini penting ada. Orang yang percaya kepada Kristus Yesus, dia mampu membuat menjadi sehati sepikir. Itu sebabnya kata Paulus, sempurnakanlah sukacitaku. Sebenarnya Paulus sudah bersuka cita. Tetapi kalau tidak ada kesehatian, tidak sehati sepikir, sukacitanya nggak sempurna. Sukacita Tuhan tidak sempurna apabila kita tidak sehati sepikir. Berapa banyak orang suami istri tidak sehati sepikir. Jangankan suami istri, anak juga. Kalau di dalam keluarga tidak ada memiliki kesehatian, bagaimana dengan pekerjaannya, bagaimana dengan pelayanannya, itu akan terlihat dari keluarga masing-masing. Bagaimana Anda memperlakukan suami Anda? Ini suami saya ya, boleh tanya. Kami sama-sama pendidikan teologi. Tetapi saya mengimplementasikan firman Tuhan di dalam kehidupan saya sebagai istri kepadanya. Boleh saja saya tak suka dengan pandangan dia, tetapi ada kalanya saya harus tunduk kepada dia karena dia adalah kepala dalam keluargaku. Ada kalanya kita tidak mau bersama lagi dengan istri kita. Kamu adalah kamu, saya adalah saya. Kita sama-sama punya kerja. Kadang-kadang nanti itu dalam poin yang ketiga, egois. Ada kalanya hal itu terjadi di dalam keluarga. Tetapi Tuhan berkata kebersamaan itu hanya boleh terjadi apabila sehati sepikir ini tercipta di dalam keluarga kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kebersamaan yang Tuhan izinkan supaya kita sebagai keluarga Allah menjunjung, mengimplementasikan kesehatian, kesepikiran. Perbedaan boleh terjadi, tetapi kita tetap sehati. Paulus berkata begini, untuk mewujudkan kesehati sepikir itu, Filipi 4 ayat 8 berkata begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sekarang ini banyak hal yang terjadi di dalam internet. Bahkan pandemik COVID-19 ini membuat kita banyak berpikir. Tetapi kalau kita memikirkan apa yang baik, ya, seperti apa yang dikatakan Rick Warren, pikiranmu akan menentukan perasaanmu, dan perasaanmu akan menentukan tindakanmu. Jangan dedahkan pikiran-pikiran yang sia-sia dalam pikiran kita, supaya kita dapat menciptakan kebersamaan dan kebahagiaan dalam keluarga kita. Ada amin? Pikirkanlah apa yang baik. Meskipun ada kalanya tidak baik kondisinya, mari kita pikirkan yang baik. Ya, inilah cara bagaimana membina kebersamaan. 81 orang kita boleh sehati sepikir. Apabila Anda menaruh pikiran Anda di dalam pikiran Kristus, saya menaruh pikiran saya di dalam Kristus. Taruh hati Kristus di dalam hati Anda. Saya taruh hati saya taruh hati Kristus di dalam hati saya, sehingga perbedaan tidak menjadi masalah. Yang kedua,
No, masih yang tadi. Kerendahan hati. Kerendahan hati ini yang seperti apa? Ya, selalu saya berkata, ada satu cerita sehingga itu menjadi menjadi candaan. Di Indonesia ada orang Jawa. Orang Jawa ini terkenal dengan lembut, berbeda dengan orang Batak. Orang Batak seperti saya agak kasar sedikit, suaranya besar. Tapi orang Jawa lembut, ya suaranya pun perlahan gitu ya. Senang. Kalau jadi istri bagus betul lah. Tapi saya pun kasar-kasar begini, suami saya pun cinta juga sama saya. Bahkan dia terlebih cinta sama saya, Pak. Ya, dia kan. Artinya satu kali di dalam bus. Kalau di Indonesia kalau kamu naik bus besar itu banyak orang dalam tuh. Masuk banyak-banyak. Sehingga suatu saat saya kan lama di Jakarta, suami saya kata, kamu boleh juga hidup di Jakarta. Ya, tahan banting saya, Pak. Orang Batak saya cakap. Banyak manusia di Jakarta itu, bukan sedikit. Kalau kamu pergi ke sana repot kamu. Lihat manusia yang begitu banyak aja udah sakit kepala, apalagi hidup di dalamnya. Bayangkan kok. Waktu kalau orang naik kan gitu ya, naik di dalam bus itu dia ini ya, ada pegangannya. Kalau orang Jawa, keinjak kaki orang Jawa begini dia. Coba saya injak kaki kamu. Kalau saya tak tahu lah, saya cakap orang Batak saja lah ya, supaya kamu tahu macam mana reaksi orang Batak kalau diinjak kakinya. Compare dengan orang Jawa tadi. Udah injak kaki sakit kan? Nggak sengaja memang, tapi sakit juga gitu ya. Kalau orang Jawa kata, mas. Kalau dia laki-laki mas, kalau perempuan mbak. Mas, kaki Anda ada di atas kaki saya, tolong alihkan. Bagus betul kan? Itu kalau orang Jawa udah diinjak kaki, mas kaki Anda ada di atas kaki saya. Kalau orang kaya macam mana bilang? Nah, kamu lah ya. Kalau orang Kelamit macam mana? Orang Lumbawang macam mana? Lu nggak punya mata, Pak. Kalau orang Batak, hei, apa kau injak kaki saya? Oh, itu orang Batak punya kan? Nggak bilang tolong alihkan. Nggak ada minta tolong, itu udah injak kok, bayar. Ya kan? Ini orang Jawa nih. Nah, mungkin yang seperti itu. Orang Batak itu gak rendah hati lah ya kan. Gak akan pernah menjadi orang rendah hati. Siapa bilang? Jadi kalau orang Jawa itu adalah orang rendah hati. Karena dia mampu membuat lembut meskipun macam mana kategori kerendahan hati. Oke, saya akan membawa kita kepada ilustrasi berikutnya. Supaya kita tahu bagaimana sebenarnya kerendahan hati yang diminta oleh firman Tuhan ini. Dikatakan dalam Filipi 2 ayat 3b, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Itu kata firman Tuhan loh. Jadi kerendahan hati itu bukan hanya karena masalah rasa, masalah suatu peristiwa sehingga tercipta kerendahan hati. Tidak. Kerendahan hati itu ada lagi satu ilustrasi yang saya ingin mau ceritakan. Ada kambing. Satu kambing di seberang kambing satu di seberang sana dan kambing satu di seberang sini. Dia mau melewati, Pak. Tetapi di bawah ini ada sungai. Macam mana mau lompat? Kambing lompat bukan pelompat ya kan, kalau kijang mungkin pelompat. Jadi kambing. Tapi dia mau ke sana. Sementara yang dari sana itu ke sini. Jadi tiba-tiba jatuh pohon. Tepat di sana. Saudara, ini satu ilustrasi untuk bagaimana kita memahami apa artinya kerendahan hati itu. Jadi dua-duanya mau pergi ke sana. Dia orang kan ada tanduk, apa namanya itu, kayunya di kepalanya itu kan ada tanduk, dia tanduk kami bilang itu. Saya tak tahu apa namanya. Jadi mereka mau pergi ke sana secara bersama-sama. Kebersamaan kononnya lah. Tapi yang satu ke sini,
Yang saya tunggu sana. Kalau mereka ada di tengah-tengah pasti jatuh ke bawah arus sungai. Macam mana caranya untuk mereka boleh menyeberang? Macam mana caranya untuk boleh menyeberang? Mereka kuat, sama-sama punya kemauan kuat untuk sama-sama menyeberang. Bagaimana caranya? Anda boleh berpikir kan? Berikan orang lain yang terutama. Seberangkan dulu orang yang seberang sana atau seberangkan orang yang sebelah sini, maka kamu boleh menyeberang. Firman Tuhan berkata, mengutamakan kepentingan orang lain. Itulah kerendahan hati. Jadi kalau kita sebagai suami kepada istri, kalau istri kadang-kadang mintalah uangnya, mana lagi kamu ini begini. Banyak video di kita ini kadang-kadang yang kita tak mau pun dia datang sendiri, Bang. Macam mana? Saya pun perlu belajar juga dengan orang yang pandai-pandai. Video itu datang sendiri tanpa saya minta, Bang. Dia datang ke dalam kita punya apa ini benda ini? Dilihat saja, entah game lah, entah apa saja. Kadang-kadang bikin masa saja. Ya, kadang-kadang ya kalau video itu agak membangun, saya boleh tengok juga, ya kan. Wah, saudara, perkara kerendahan hati bukan sesuatu yang mudah untuk kita serap dan kita lakukan. Sama halnya ilustrasi yang saya cerita itu tadi. Di dalam melakukan pekerjaan kita juga bertemu dengan orang yang rasanya sulit untuk rendah hati. Ya, itu bukan pekerjaan yang mudah, tetapi bukan berarti tidak boleh mengutamakan kepentingan orang lain. Orang yang selalu mengutamakan kepentingan orang lain, itulah orang-orang yang disebut dalam firman Tuhan ini, orang yang rendah hati. Ya. Setakat mana kita mengutamakan orang lain, itu menjadi satu unsur bagaimana kita dalam mewujudkan kebersamaan. Kebersamaan tercipta apabila kita mau kerendahan hati ini kita lakukan dalam segala aspek. Itulah sebabnya Filipi berkata, hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, ternyata kalau kita belajar rendah hati, Amsal 22 ayat 4 berkata begini, ada ganjarannya loh. Dikatakan apa? Ganjaran kepada orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan itu adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Wow. Saya berpikir, siapa di antara kita yang tidak mau kaya? Tolong angkat tangan. Ada? Saya mau kaya juga, Bang. Tapi kekayaannya macam mana? Kata firman Tuhan, kalau kita mau kaya, kita mau dihormati, kita mau kehidupan, maka jadilah orang yang rendah hati. Amin. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Firman Tuhan berkata, mari kita menjadi orang rendah hati. Kebersamaan hanya dapat tercipta apabila kerendahan hati ada di dalam kehidupan setiap anggotanya. Yang ketiga apa tadi? Tidak mementingkan diri sendiri. Itu kurang lebih sama. Tidak mementingkan diri sendiri artinya faktor penyebab daripada perpecahan di dalam keluarga, di dalam sesuatu institusi adalah karena kepentingan diri. Ya. Sehingga pencara saya pernah berkata begini, politik itu juga seperti itu, dia cakap. Waktu kami mempelajari tentang perpolitikan ditinjau daripada perspektif iman Kristen, dia berkata begini,
sebenarnya politik itu dia cakap tidak ada kawan dan tidak ada lawan, dia cakap. Yang ada apa? Yang ada adalah kepentingan. Ini saja dia cakap. Hai Pak, orang-orang yang berpolitik boleh kaji perkataan itu. Kami sudah kaji dia. Tidak ada lawan, tidak ada kawan. Yang ada hanya kepentingan. Sehingga firman Tuhan mengantisipasi dahulukan kepentingan orang lain. Baru hidup politik yang benar. Saudara, kepentingan orang lain itu Alkitabiah. Tidak mementingkan diri sendiri, itu Alkitabiah. Tetapi yang ada di luar sana adalah kepentingan diri. Mengambil status itu untuk kepentingan diri. Saudara, itu sebabnya tidak ada kawan, tidak ada lawan, yang ada kepentingan. Saya tidak mau bahas itu, tetapi saya hanya menciptakan satu kebersamaan, ianya perlu. Jangan egois. Yang keempat, rela berkorban. Kerelaan berkorban adalah merupakan satu wujud kebersamaan. Di dalam Filipi 2 ayat 30 saya ingin bacakan kepada kita. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati dan mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanan. Artinya kerelaan Epaphroditus rela berkorban, bertaruh nyawa untuk pekabaran Injil. Kalau kita, untuk apa kita rela berkorban? Ada kalanya ketika kita mengalami masalah di dalam rumah tangga kita sudah macam-macam, kita punya cari solusi kan. Tetapi Tuhan mengingatkan kebersamaan itu tercipta apabila kita ada rela pengorbanan. Ya, saya masih ingat waktu saya melahirkan anak saya pertama, Theophilus. Saya masih waktu itu warga negara Indonesia. Saya baru lagi berada di Malaysia. Saya menangis mendadak. Suami saya harus melayani di mana waktu itu Pak? Di Limbang. Anak saya mau melahirkan, Bah. Saya mau melahirkan anak. Saya ditinggalkan, Bah. Ya, kasihan. Kalau kamu warga negara Malaysia, ada bapak, ibu kamu di sini atau adik beradik, ipar apa segala macam lah ya kan. Panggil saja, kita boleh antar sana dan sebagainya. Senang betul, Pak. Saya sendiri mau cakap kepada siapa, saya tak ada orang yang mau cakap. Makanya ada fobia saya masuk hospital. Sudahlah masuk di sana karena marah lagi. Macam-macam lah orang yang cakap di sana itu jelek juga kadang-kadang. Saya terima saja, oh Tuhan, ampunilah orang-orang ini Tuhan. Dia nggak tahu saya hamba Tuhan, Pak. Saya yang dia tahu itu adalah orang Indon. Orang Indon itu orang pakai bayar lagi dia. Ada juga sakit hati saya lah. Oh iya. Tapi tak apalah, saya terima saja. Sudah dia cakap macam-macam dalam perkataannya. Nangis juga saya waktu itu. Aduh Tuhan, ampunilah hambamu ini. Sakit hati saya dengan orang itu. Dia cakap begini. Yang jelek-jeleknya, yang paling jelek, yang saya baru tahu itu perkataan. Ya. Coba saya tahu itu orang, saya kenal itu orang, saya akan layani dia. Tetapi saya tidak ingat lagi siapa wajahnya. Anda tahu apa dia kata? Buat senyap-senyap. Sekarang kesakitan. Sakit hati saya. Menangis saya. Ya bagi kita mungkin kita ketawa sekarang. Saya boleh ketawa. Tetapi waktu itu saya antara saya pikir kalau saya ya warga negara Indonesia saya terima saja. Ampunilah orang ini, karena orang ini berkata sembarangan Tuhan, saya berkata. Saudara,
rela berkorban. Suami tak ada lihat juga, tak bersama lagi, seperti seolah-olah saya seorang istri yang istri diambil dari luar sana, Pak. Sakit hati juga ada. Tetapi saudara, bagaimana rela berkorban? Pengorbanan apa yang kita lakukan di dalam kebersamaan kita sebagai gereja Tuhan? Oleh karena itu, firman Tuhan ini saya berharap 4 kategori yang diminta menciptakan kebersamaan perlu ada: sehati sepikir, rendah hati, tidak mementingkan diri, rela berkorban. Saya sampaikan kepada kita bagaimana kita mewujudkan 4 perkara ini dalam kebersamaan kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam gereja kita. Next, yang terakhir. Mengapa ia diperlukan? Saudara, Tuhan memerintahkan berkat-Nya tercurah apabila kita menciptakan kebersamaan. Anda berdoa dimanapun Anda berada, meskipun kita tidak ada menjalankan doa syafaat di gereja, tetapi saya percaya Anda berdoa untuk mendoakan supaya berkat Tuhan dicurahkan bagi Anda, keluarga, dan gereja kita. Ada amin? Yang kedua, ada kekuatan dalam kebersamaan. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Pengkhotbah 4. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Apa artinya? Pengkhotbah pasal 4. Ada kekuatan di dalamnya yang mewujudkan kebersamaan di dalam sebuah institusi. Apabila Anda berdoa dengan kekuatan Tuhan, jangan bersendirian. Ya, bagaimana kita mewujudkan kebersamaan apabila Anda sendiri di sana? Itu sepertinya yang saya kata. Anda boleh saja bekerja di sana sendiri, bekerja di sana, sama-sama kita bekerja, tetapi belum tentu tercipta kebersamaan. Tetapi apabila kebersamaan itu tercipta, ada kekuatan di dalam kebersamaan itu. Itulah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Di dalam Mazmur pasal 133 berkata, berkat Tuhan, berkat kehidupan dicurahkan kepada orang yang senantiasa hidupnya rukun dan damai. Saudaraku, terlalu banyak pergumulan di sana. Tetapi kalau di dalam keluarga kita pun tidak ada damai kita temukan, lalu kemana kita mau cari damai? Saudara, mari kita ciptakan kedamaian itu melalui kebersamaan kita. Apabila kita belum masuk lagi di dalam kebersamaan itu, mari kita rendah hati untuk menerima satu dengan yang lain, mementingkan orang lain lebih utama daripada kita. Itu merupakan unsur yang perlu. Dan yang terakhir, ada mujizat Tuhan terjadi. Tuhan senang untuk membuat mujizatnya. Tetapi masalahnya sekarang, banyak orang berpikir hanya pikirannya sendiri. Ini pikiran saya yang paling benar. Saudara, macam mana Tuhan mau membuat mujizatnya? Ada satu cerita di dalam kitab Markus pasal yang kedua. Seorang yang lumpuh, ketika dia membawa kepada Yesus orang lumpuh ini, macam mana caranya? Perlunya ada kerjasama dan kebersamaan untuk membawa orang lumpuh ini sampai di depan Yesus. Artinya saudara, kebersamaan itu kalau kamu bekerja, bukan kamu tidak dapat bekerja sendiri. Gereja ini tidak akan pernah boleh terwujud seperti ini kalau hanya satu orang yang bekerja. Tidak mungkin. Karena kita semua para majelis gereja bekerja sama, adanya kebersamaan di dalamnya, mewujudkan sehingga gereja kita ini boleh ada. Saya berharap siapapun anggota yang ada masuk ke dalam gereja kita ini, mari kita jalinkan kebersamaan dengan mereka. Karena mereka Tuhan utus. Doa saya dari sejak awal mula daripada gereja ini, saya berkata kepada Tuhan begini. Tuhan, saya tidak mampu dengan kekuatan saya sendiri. Engkau tahu Tuhan, suami saya ada di Indonesia. Tetapi Engkau berikanlah orang-orang yang Engkau utus di dalam gereja ini adalah orang yang boleh memimpin. Suatu saat mereka yang pimpin pimpin pujian. Karena saya tidak mampu memimpin pujian. Ada orang penari yang Tuhan utus, ada orang yang ini yang Tuhan utus, ada orang yang pandai-pandai Tuhan beri. Oleh karena apa? Itu doa kita. Saudara, tetapi sekarang wujudnya adalah kebersamaan itu perlu ada. Dan saya berharap
mujizat Tuhan akan Tuhan nyatakan melalui kebersamaan kita. Amin. Saya berharap mujizat Tuhan ini masih tetap ada dan tetap akan ada. Karena apa? Ketika orang lumpuh itu sampai di depan Yesus, Yesus berkata, "Hai anak muda, sembuh engkau daripada penyakitmu." Tuhan mengampuni engkau. Pengampunan terjadi, mujizat pun terjadi ketika orang yang membawa itu bekerja sama dan ada kebersamaan untuk membawa semua perkara kepada Allah. Saya percaya mujizat Tuhan akan terjadi. Apapun yang kita minta, pasti Tuhan akan menyatakan, memberikannya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi. Kesimpulannya, dalam ulang tahun gereja kita yang 10 tahun ini, marilah kita wujudkan kebersamaan ini dalam kehidupan kita sebagai keluarga Allah. Karena Tuhan akan memberkati kita jauh lebih besar jika kita memiliki komitmen untuk meningkatkannya. Bahkan Tuhan akan menyatakan mujizatnya melalui pelayanan kita jika kita sungguh-sungguh pakai apa yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, sebelum saya mengakhiri khotbah saya ini, Pak Robin, ada sesuatu dari kamu ingin engkau nyatakan? Ada saya bagi kamu message kemarin? Tidak? Oke. Saya berharap kalau kita mulakan nanti kebaktian kita dalam membuat kesaksian. Saya terlalu banyak yang ingin saya saksikan di dalam gereja kita ini. Saya sungguh memuji Tuhan karena saya harus katakan saya memuji Pak Robin ini sebagai pengurusi satu ketika dulu memulakan gereja kita ini. Saya sungguh bersyukur karena boleh bekerja sama dengan dia dalam memulakan gereja ini. Saya menganggap dia adalah seorang yang dewasa, senior yang mampu memberikan nasihat juga kepada saya sebagai gembala. Sehingga saya berkata, saya minta dulu membuat majelis gereja, saya tunjuk-tunjuk saja orang. Begitu caranya, ya kan Pak Robin? Saya suruh saja, kaulah pengurusi, tak ada naiknya. Terus saya suruh kau Puyang sebagai bendari, Ping kamu sebagai setiausaha, naiknya harus ada Septi, yang lain-lainnya tak ada. Sesuatu yang bukan mudah bagi saya, tetapi karena mereka berada bersama-sama dan saya kembali melihat dan terus melihat kerjasama kita, sehingga sampailah kepada Pak Emang Ani. Saya sungguh bersyukur kepada kamu Pak Emang. Di ulang tahun yang ke-10 ini kita sudah bekerja sama dengan baik. Saya sungguh memuji Tuhan, ada banyak ide dari kamu. Gembala itu tidak siapa-siapa kalau bukan orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia. Tetapi saya menjadi siapa-siapa oleh karena kamu bersama dengan tim yang ada. Tambah lagi dengan Pak Sajo, saya sungguh bersyukur. Bukan semua kita yang ada di bersama-sama di dalam gereja ini. Saya melihat itu adalah satu kebaikan Tuhan, yang dimana kamu menerima apa kelemahan dan kelebihan saya, sehingga saya harus berkata Soli Deo Gloria, itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Allah. Semua yang ada bersama dengan kita adalah untuk kepujian bagi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama bekerja sama di tempat ini sebagai keluarga Allah. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang baik, yang telah memberikan kepada kami berkat-berkat-Mu. Oleh yang demikian Tuhan, kami bersyukur karena tidak ada kata yang harus kami nyatakan yang lebih besar, hanyalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih karena kami boleh bersama-sama sebagai keluarga Allah di tempat ini untuk saling menegur, saling menguatkan, saling menasihati, saling
memberkati satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk para pengurusi-pengurusi yang bekerja, bahkan semua majelis gereja kami yang ada, setiap usaha dan juga semua yang ada di dalam timnya. Kami tahu itu merupakan ada kebaikan Tuhan. Oleh karena itu kami sungguh memuji Tuhan di ulang tahun yang ke-10 ini. Kami boleh bersyukur karena Tuhan Engkau Allah yang baik, yang memberkati kami senantiasa. Terima kasih Bapa di surga. Kami puji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bolehkah kita nyanyikan satu lagu Selamat Hari Jadi? Meskipun gak ada cake-nya ya. Selamat ulang tahun. Macam itu kan? Happy birthday to you kan? Selamat ulang tahun. Selamat. Oke, selamat hari jadi. Selamat ulang tahun, Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. selamat ulang tahun, selamat Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Wow. Silakan duduk. Saya ingin mengucapkan selamat datang ke ibadah pada pagi hari ini kepada semua jemaat BM Glory Permi. Dan sekarang saya akan serahkan kepada buletin.
SOP dia. So apabila saya lihat buku pendaftaran kita itu, apabila kamu yang datang untuk bertugas ataupun ingin hasil ke ataupun mencuci gereja, dia tidak ada tulis, sepertinya dia perlu ditulis. Oke, setiap kali kita masuk saja ke gereja, kita mesti tulis buat laporannya. Simpan seperti kita mendaftar, kita masuklah. Itu yang tidak ada di dalam buku laporan itu. Kita khawatir kalau pihak polis datang dia cek itu tidak ada, karena orang datang praktis apa semua tidak ada laporan, itu masalah juga kita. Saya harap kita semua bekerja sama. Siapa aja masuk gereja, seorang pun dia mesti mau ambil punya suhu badan dan mendaftar. Oke, itu dia punya SOP. Oke, sekian ya. Untuk menutupi ibadah kita pada pagi hari ini, saya minta Ibu Pastor untuk berdoa. Mari kita silakan jemaat untuk berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena pada hari ini Engkau telah memimpin seluruh rangkaian acara ibadah kami. Terbukti kasih setiamu yang nyata. Kami telah memuji, menyembah, bahkan juga mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu. Dan persembahan yang telah kami berikan, bahkan yang akan kami berikan selepas ibadah ini. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati semua persembahan yang ada. Guna pakai untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja ini, bahkan di tempat di mana ia dimungkinkan. Bapa di surga, kami teringat juga untuk siapa yang berada dalam keadaan bermasalah. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau Allah yang berkuasa di atas semua permasalahan yang kami alami. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberikan pertolongan kepada kami, bahkan juga memberi jalan keluar ketika kami mengalami berbagai-bagai kesulitan. Oleh karena pandemi ini ada banyak permasalahan yang terjadi. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberikan keperluan-keperluan yang kami perlukan di masa-masa yang akan datang. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang tidak mempunyai pekerjaan oleh karena masalah pandemi ini. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberi kepada mereka pekerjaan yang sesuai bagi mereka. Kami rindu supaya Allah dimuliakan melalui kehidupan mereka masing-masing. Bapa, kami berdoa untuk mereka juga yang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau Allah yang berkuasa di atas segala sakit penyakit kami. Tuhan, Engkau tahu bahwa Tuhan kami memerlukan kuasa Tuhan atas segala penyakit kami. Bahkan kami berdoa supaya Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan segala sakit penyakit kami ya Bapa. Terutamanya untuk hamba-Mu Pak Agus yang ada di Kucing, dan juga ada di antara kami anggota jemaat kami yang sedang mengalami kesakitan. Tuhan, takut untuk dibedah, tetapi Tuhan Engkau Allah yang mampu melakukan jauh lebih besar daripada proses itu. Tuhan mampu melakukan mujizat. Dan karena itu kami berdoa supaya Tuhan Engkau jamah bagian tubuh yang sakit, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Jehovah Rafa, kuasa-Mu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tetap ya dan amin. Kami istiadatkan kesembuhan bagi setiap yang ada dalam keadaan sakit saat ini. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Anak-anak kami yang bersekolah juga memperoleh, ada hal banyak yang kami pikirkan ketika anak kami berada di persekolahan. Mungkin ibu bapak yang khawatir. Kami berdoa supaya Tuhan jaga setiap anak-anak kami yang sedang bersekolah, Tuhan, untuk tidak tetap menjaga penjarakan yang ada. Meskipun mereka masih kecil, tetapi Tuhan Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup mereka. Engkau menjaga, memelihara mereka bagaikan biji mata Allah sendiri. Mata kami terbatas, kekuatan kami terbatas untuk menjaga anak-anak kami. Tetapi Tuhan, kami percaya Tuhan yang menjaga mereka. Bapa di surga, Engkau berkatilah semua mereka yang sedang bersekolah, terutamanya di Kucing pada saat ini. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan Engkau menolong orang-orang yang sedang mengalami penyakit COVID-19 ini. Tuhan, Engkau lihat keluarga mereka, mereka pun berada dalam kekhawatiran. Dan karena itu ya Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah, telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Itu firman-Mu kata. Oleh karena itu ya Bapa, kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka semua yang ada di sana.
Terima kasih Bapa di surga. Dan pada akhirnya kami hendak bersuara dari tempat ini. Mari sidang jemaat yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan berkati kita selamat hari ini.